ibunya sudah berhijab kan kecantikannya beda ya Pak ya. Kalau dulu udah berhijab nikah nggak Pak kira-kira? Saya penting hatinya. Dia marah, saya diem. Nggak timpalin, udah diem. Udah saya pergi. Ya, Itu triknya. Jadi nggak pernah berantem ya? Nggak pernah. berantem siapa, cuman karena bapaknya tuh lebih sabar gitu. Sabar ya. Sebentar kayak ibu nih. Katanya kalau habis berantem itu mesranya beda apa bener? Kalau habis berantem itu mesranya lebih pokoknya Nanti di YouTube judulnya itu Agar Keluarga Harmonis. Setuju ya Pak ya? Oke, ini udah sepersetujuan dengan Bapak dengan Ibu. Judulnya di YouTube itu Agar Keluarga Harmonis. Untuk lebih detailnya, mari kita saksikan cerita selengkapnya. Ayo. Agak istimewa, Bapak ini spontanitas ternyata mendapatkan jodohnya itu di mall dan tidak pernah pacaran. Hadirin sekalian, anak-anak terutama nih anak-anak SMA 2 Cikarang Barat nggak boleh pacaran nih. Ibu cerita, Ibu ternyata Ibu tidak pernah pacaran. Gimana sih sampai 3 bulan langsung nikah tuh Bu? karena intinya gini aja Pak, pacaran lama-lama, kalau pacaran lama-lama kan ngabisin duit doang. Jadi enggak, kata Bapak, jadi kalau emang udah serius, udah benar-benar mau nikah ya udah langsungnya, jadi nggak usah nungguin lama-lama gitu. Bapak langsung nembak begitu? Iya, langsung ngomong gitu. Pertama ketemu saya gitu, karena dia udah sering banget pacaran, tapi Bah, ini kalau diomongin Bapak sering pacaran katanya. pacaran yang lain. Ntar dulu, Bapak bener Tapi dulu nggak pernah lama. punya pacar lain selain Mbak Ibu? Ya, cuman dia udah lama. Ini gitu milih-milih. Ternyata pacaran tuh walaupun sudah punya pacar yang namanya jodoh, buktinya malah jodohnya dengan ibu. Pacarannya dengan yang lain, ternyata Nggak jodohnya dengan jadi. ibu. Udah jalan kemana, tapi emang gak lama sih pacaran yang lain. Cuman ya gitu, mungkin belum jodohnya kali ya. Karena dia kan belum jodoh terus ngesrek kayak ini. Karena kan dia nyari untuk seumur hidup gitu. Nyari istri bukan nyari untuk pacaran doang. Ibu dulu udah berjilbab Belum. waktu Bapak nagih naksir ibu. Belum. Mungkin kalau dulu ibunya sudah berhijab kan kecantikannya beda ya Pak ya. Kalau dulu udah berhijab nikah nggak Pak kira-kira? Saya penting hatinya. Oh, yang Bapak nilai hatinya. Karena dari yang lain-lain gitu dia pacaran itu beda itu. Maksudnya katanya gini, nggak perlu cantik, yang penting hatinya. Gitu. Karena kan dari hati itu maksudnya benar-benar ngurusin nanti gak punya anak, udah tua. Karena kan kalau udah tua kan pengen hidupnya berdua gitu. Ibu itu tertarik sama Bapak sampai ada getaran-getaran begitu. Apa sih yang ditaksir? Orang menurut saya Bapak nggak ganteng-ganteng amat. Apa ya Pak? Dia karena apa? Dia umurnya sama saya jauh beda ya. Beda berapa Pak? 12 tahun. 12 tahun. Push, jauh amat. Iya, 12 Ibu nggak tahun. takut sama usia yang sejauh itu? Enggak, karena emang saya tuh dari dulu ya, maksudnya saya semenjak habis remaja gitu, saya emang minta sama Allah gitu, pengen dapet yang lebih tua gitu, maksudnya jangan Oh, terlalu emang tua. Ibu sudah cita-cita pengen mendapatkan yang biar momong. Iya, Bapak jadi- gimana perasaan kalau punya istri muda banget? Ya bagus lah, saya senang. Malah seneng ya? Jadi nggak macem-macem, nggak neko-neko gitu. Maksudnya? Ya entah kalau yang misalnya muda baru kan pengen ini, beli itu. Nah, Oh, Ibu mah nggak macam-macam gitu, nggak persyaratan. Oh, syaratnya harus mas kawinnya motor nggak ya? Enggak, dia tuh nyari bener-bener dia tanggung jawab, karena kan yang tanggung jawab tuh susah kan. Iya, yang pertama tanggung jawab ya. Dia nggak macem-macem kemana gitu. Bapak waktu itu Bisa sudah posisinya sudah bagus di perusahaan pada saat itu, atau Kalau Bapak mau belum itu- kerja? Udah. ya kerja. Ya pantesan lah, Ibu mau orang bapaknya udah kerja. Kerja, cuman maksudnya namanya umur masih muda gitu kan Pak. Usia berapa waktu itu? Tinggi. Usia 20. Berarti usia 20, Ibu di mall ngapain waktu itu? Saya kerja di Romangun. Jadi emang Ibu kerja, Iya. Bapak kerja. Saya Dua-duanya kerja ya iyalah, Iya. dua-duanya udah siap pasti kalau ada Terus itu mah. saya emang sama temen nih kalau pulang kerja ya. Kerjanya kan saya di Romangun kan. Nah, di Romangun tuh ada mall apa namanya? Arion. Jadi sama temen. Iya. Ada. Jadi kalau sore nih sama temen nih, kan saya ngekos kan di Romangun. Jadi kalau sorenya sama temen, kita jalan-jalan yuk. Jalan. Jangan-jangan Bapak dulu naksirnya bukan sama Ibu, sama yang lain. Enggak. Enggak langsung ya. Namanya juga jodoh ya. Iya bener. Oke, Namanya jodoh nggak ada yang tahu. Makanya aku juga kata aku gue bilang gini, aku si pacar kan masih gimana sih Pak, namanya umur masih 20 ya, egonya tuh masih tinggi.
Ideal, pengennya laki-laki yang kayak pangeran gitu ya. Enggak, maksudnya jadi emosinya tuh asal kesenggol dikit langsung emosinya langsung meledak-meledak gitu kan. Emang perempuan mah begitu ya, emosian kayaknya. Kalau umur masih namanya 20 kan Iya, ya, 20 emang. Nah, Sering berantem ya. Iya. Sama temen cakar-cakaran gitu ya. Enggak ya. Enggak. Tapi dengan bapak karena bapaknya usianya beda. Iya, jadi dia bisa di ngomong mall. saya. Kalau mungkin nggak bisa ngomong, mungkin saya udah berantakan dari dulu gitu. Hadirin sekalian, menurut ilmu sosiologi katanya suami dengan istri itu kalau ingin ideal itu usianya 5 sampai 10 tahun. Nah, sekarang bapak usia berapa tadi bedanya dengan istri? 12 tahun. Ini 12 tahun, jadi termasuk ideal. Ini salah satu contoh. Yang ingin nikah cepet-cepet, kalau punya pacar ikutilah bapak dengan ibu. Jangan terlalu deket. Kalau deket itu biasanya dua-duanya keras, berantem mulu, baru nikah 3 bulan cerai. Kalau jauh nih bapak dengan ibu sampai sekarang mesra terus itu. Alhamdulillah. Malah justru anak udah pada gede, jadi lebih apa ya? Jadi kayak balik kayak dulu lagi. Pacaran lagi. Iya, karena emang berdua-duaan doang. Biasanya kalau dia marah, saya diem. Nggak timpalin, udah diem. Udah saya pergi. Ya, karena Triknya, jadi nggak pernah berantem ya. Nggak pernah. berantem siapa, cuman karena bapaknya tuh lebih sabar gitu. Sabar ya. Sebentar kayak ibu nih. Katanya kalau habis berantem itu mesranya beda apa bener? Kalau habis berantem itu mesranya lebih, pokoknya kalau yang sekarang-sekarang nih karena udah gede ya Pak. Udah tua ya. Jadi lebih apa ya? Lebih dekat gitu. Jadi pengen kayak ngobrol, kayak curhat gitu ke suami. Jadi kalau begitu berantem itu berarti bagus ya Bu ya, tapi Iya. jangan terlalu lama ya. Minimal kalau ada berantem gitu katanya Karena kan gini, saya dulu mungkin ya egonya masih tinggi. Jadi kalau berantem itu kan kalau di Islam ya, semua belum tahu ya. tidak boleh lebih dari 3 hari Iya, katanya. tahu-tahu tapi karena emosinya masih ini ya, jadi udah bodo amat gitu istilahnya. Nah kalau sekarang tuh udah tuh sering dengar ceramah dari ini aku dosa, umur juga udah mulai berkurang. Usia kan berapa ya. sekarang? Kalau bapak 53, Ibu? 53. Kalau aku 40. Dan Bapak punya trik ternyata. Bapak itu kalau ada berantem seperti itu diem tinggalin ya Pak ya. Ya, ini udah marahnya, udah marahnya udah, saya langsung pergi. Nah gitu. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ini diambil hikmahnya ya untuk anak-anak, untuk orang tua yang lain, terutama yang nikah usianya sama kan suka berantem. Nah, ada solusi dari Bapak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mudah-mudahan. Itu dikembalikan lagi. Kalau yang namanya adil itu tadi ketika ibu misalkan tidak mampu, kalau bisa ini disubsidi oleh ini begitu, sehingga yang namanya sumbangan itu tidak memberatkan dan sifatnya sukarela. Pun ya. Ya, tidak perlu Kalau saya dipaksakan. kemarin itu saya nggak hadir. Gitu. Ya, jadi pengen tahu rinciannya apa-apa aja gitu. Kalau bisa dari sekolah aja Pak ditentuin. Jadi Ya, kalau Bapak itu tidak ngelamar kerja, gimana Pak pertamanya? Ya, Bapak diterima di pabrik gas? Pabrik gas apa? Oh, pertama kerja proyek dulu Pak. Oke. Ambil proyek kan Pakai mic. dari bawah dulu saya ikut-ikutan sampai pagas. Nah, nggak lama kemudian kan ada pemberitaan di koran Kompas dulu tuh. Oh, tetap ada ada pemberitahuan, ada pembukaan lowongan kerja di Kompas. Kompas dulu kan saya kan kerja proyek, sekarang Kompas dibutuhkan lowongan operator gas Oh, dulu. operatornya. dulu. Bukan memproduksi gasnya, bukan. Bukan operatornya, yang jadi yang bagian ngisi-ngisi tabung. Oh, jadi Bapak bisa ngisi tabung pakai gas, Bapak bisa kerjaan Bapak itu Ya setiap hari ya, sampai sekarang. Coba jelasin itu gasnya itu sebenarnya gas apa sih yang dipergunakan untuk kesehatan itu? Ya, itu yang berumah sakit oksigen medikal gitu Namanya Kalau yang buat ngelas oksigen produksi itu industri, beda. warnanya hitam. Jadi kalau Medikal yang warnanya putih. Jadi kalau gas yang ada di medikal itu dipakai ngelas nggak bisa kan? Nggak bisa, beda. Jadi kalau rumah sakit medikal. Nah kalau yang industri warnanya hitam botolnya, ada di yang tukang tabung-tabung jual itu. Kalau Bapak bagian diproduksi Gas apa? gas Untuk kesehatan itu. rumah sakit. Pemasoknya yang masukin ke rumah sakit siapa Pak? Ya ada itu customer
distribusi. Bapak nggak bisa masukin. Nggak bisa. Ya. Itulah bedanya kalau di perusahaan-perusahaan itu seperti itu ya Pak ya. Jadi Ya. ternyata ada bagian-bagian tertentu. Ya. Jadi yang bagian pemasok, Masuk. bagian produksi, Produksi gitu. Jadi begitu ya. Jadi kalau sudah pensiun dari perusahaan tersebut kita nggak bisa memproduksi karena Nggak bisa. memang bagiannya kita beda. Beda. Itulah bedanya kalau di orang yang kerja di perusahaan katanya langsung pindah-pindah dari produksi, pindah ke pemasaran, pindah-pindah. Setelah keluar dari perusahaan itu dia bisa membuat saingan gitu ya, karena semua tempat dimasuki gitu. Kalau Bapak cuma masukin di produksi aja belum. Produksi ngisi doang. Jadi nggak sembarang ngisi. Kalau ngisi misalnya salah, orangnya bisa meninggal ya. Wah, Ini kan bahaya. kan itu untuk kesehatan bisa meninggal. Kalau salah ngisi kan biasa kalau salah ngisi ini harus hati-hati kayak kalau yang orang khusus gitu ngisi. Nggak sembarangan gitu. Berapa orang Pak yang bagian ngisi di perusahaan Bapak? Ya 3 shift 3 shift ganti-ganti. ganti-ganti. Sebelum ada gantinya Bapak nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang ya, nungguin datang upload. Berapa produksi hari Bapak yang dihasilkan oleh Bapak? Ya tergantung ini pengiriman ya. Biasanya Bapak paling banyak sehari berapa tabung? Ya biasanya 32 tabung. Sehari. Bapak juga bisa 32 tabung isi. Emang satu tabung itu berapa menit sih Pak ngisinya? Itu deh satu palet deh isi 15. Jadi cuman 45 menit. Jadi sekali ngisi tuh. Bapak sekarang anak berapa Pak? 3. Alhamdulillah yang di sini, di sekolah di sini anak yang berapa? Yang kedua Yang kedua, yang pertama udah nikah? kerja di Astra Otopat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah yang ketiga kelas SD. Silahkan Pak masuk aja Pak, masuk Pak. Oh gitu. Jadi Bapak rata-rata yang saya wawancari kan anaknya 3 semua sih. Saya kerja baru ini 30 tahun. Bapak usia berapa sekarang? 53. 50. 3. Kerja baru 30 tahun ya. 53 pensiun biasanya usia 55. 55. Berapa tahun lagi pensiun? Setahun lagi ya. Itu maksudnya kalau di guru itu usianya 60. Kalau ini 55. 55 beda 5 tahun. Makanya rata-rata yang dari perusahaan swasta itu kalau sudah pensiun suka bisa mundur karyawan swasta karena usianya masih muda ya. Gitu. Terima kasih Pak, mudah-mudahan anaknya nanti diterima di perguruan tinggi favorit ya Pak ya. Ya, amin. Katanya anak-anaknya mau diterima di mana? Kuliahnya mau kemana rencana? Ya saya tergantung anaknya. Kira-kira sudah ketemu belum? Belum ya. Biasanya anak SMA sudah tahu Pak. Nanti Ya, ditanya sama Pak. tergantung anaknya mau ini gitu. Oke, makasih. Betul, betul, jangan dipaksa. Yang dipaksa ya. Oke.